Tugas ruang kolaborasi modul 3.2 tentang mengidentifikasi sumber daya sekolah oleh kelompok 3. Tujuan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Yang pertama adalah Ibu Farida Eko Setianingrum dari SD 6 Terban. Selanjutnya adalah Abdul Rohim dari SD 6 Bulung Cangkring. Selanjutnya adalah Ibu Saras Junior Pinasti dari SD Kejaksan. Materi pembahasan. Berikut ini adalah logo dari Kabupaten Kudus dan juga peta wilayah dari Kabupaten Kudus. Ini merupakan salah satu ikon yang terkenal di Kota Kudus, yaitu Gerbang Selamat Datang Kota Kudus. 7 aset daerah di Kabupaten Kudus. 1. Modal manusia. 2. Modal sosial. 3. Modal politik. 4. Modal agama dan budaya. 5. Modal fisik. 6. Modal lingkungan alam. 7. Modal finansial. 1. Modal manusia. Asetnya adalah guru dan tenaga kependidikan, tingkat pendidikan guru, guru yang telah bersertifikasi, komite sekolah dan alumni yang aktif, murid, wali murid, dan masyarakat. Strategi pemanfaatan. Yang pertama, kepala sekolah mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid dan berperan sebagai manajer di sekolah. Kedua, memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan dirinya dengan mengikuti workshop, webinar, dan pelatihan lanjutan. Yang ketiga, mengembangkan bakat dan minat murid melalui ekstrakurikuler, pramuka, rebana, dan sepak bola. Yang keempat, dengan kolaborasi yang baik bersama komite dan alumni menjadi ajang promosi dan pengembangan program sekolah semakin luas. Yang kelima, murid diberikan kesempatan belajar dan fasilitas yang sama dan berkembang baik dalam akademik maupun non-akademik, serta diarahkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 2. Modal sosial. Aset 1. Komunitas pendidikan, contoh KKG, MGMP, guru penggerak, sekolah penggerak. 2. Organisasi kepemudaan seperti remaja masjid, karang taruna, dan pengurus pondok pesantren. 3. Organisasi masyarakat. Strategi pemanfaatan. 1. Bekerjasama dengan pondok pesantren dalam kegiatan keagamaan, yakni rebana, kegiatan Ramadan, santunan anak yatim. 2. Bekerjasama dengan keamanan desa, Babinsa, membantu menjaga keamanan sekitar lingkungan sekolah. Ketiga, menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar dalam pemantauan siswa di sekitar sekolah. 3. Modal politik. Aset memiliki kerjasama yang baik dengan puskesmas dalam penyuluhan gizi, imunisasi, penjaringan kelas 1 dan sekolah sehat. Kerjasama dengan SMP dan MTS di lingkungan sekitar. Kerjasama dengan salah satu anggota DPR. Strategi pemanfaatan. 1. Banyaknya SMP dan MTS di lingkungan sekitar sekolah sehingga lebih mudah dalam menunjang anak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi. 2. Dengan kerjasama yang baik dengan puskesmas, maka informasi, penyuluhan gizi, imunisasi, penjaringan kelas 1 dan sekolah sehat terpenuhi. 3.
Pembangunan fasilitas sekolah dibantu dana aspirasi dari anggota DPR. 4. Modal agama dan budaya, aset masyarakat yang religius dan tokoh agama. Selanjutnya adanya situs Purbakala, Museum Pati Ayam, tradisi dandangan pada saat menjelang puasa, tradisi buka luhur di makam Sunan Kudus dan Sunan Muria, bulusan sebagai tradisi kupatan di daerah Kudus Timur, pagelaran seni ketoprak, wayang kulit, rebana, barongan, dan barongsai. Strategi pemanfaatan. 1. Banyaknya tokoh agama di sekitar dapat digunakan partisipasinya dalam kegiatan keagamaan di sekolah. 2. Adanya latihan tari di Museum Pati Ayam untuk melestarikan budaya. 3. Sunan Kudus dan Sunan Muria membawa pengaruh dalam tradisi yang ada di Kudus, yaitu tradisi dandangan, buka luhur, dan kupatan. 4. Pagelaran seni ketoprak, wayang kulit, rebana, dan barongan dalam kegiatan sedekah bumi. Selanjutnya, yang kelima adalah modal fisik. Aset yang dimiliki, yang pertama, fasilitas sekolah berupa ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, UKS, gudang penyimpanan, toilet, perpustakaan, dan arena olahraga. Yang kedua, fasilitas kesehatan berupa rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta. Ketiga, bangunan pemerintah seperti pendopo kabupaten, kantor DPR, dan kantor pemerintahan. Yang terakhir, museum dan peninggalan bersejarah, contohnya Menara Kudus, Museum Kretek, Museum Gus Cigang, dan Museum Pati Ayam. Strategi pemanfaatan. 1. Memfasilitasi kegiatan intra dan ekstrakurikuler. 2. Menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan kondusif. 3. Memanfaatkan bangunan pemerintah, museum, dan peninggalan benda yang bersejarah sebagai sarana edukasi. 4. Memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk kegiatan sekolah. Yang keenam, modal lingkungan atau alam yang dimiliki Kabupaten Kudus. Yang pertama ada Pijar Park, yang kedua ada Taman Sardi, yang ketiga ada Gunung Muria, yang keempat ada Bukit Ternadi, yang kelima ada Bendungan Logung, yang keenam ada Taman Krida Kudus. Yang terakhir, Kabupaten Kudus juga memiliki air terjun Montel di daerah Muria. Strategi pemanfaatan yang dapat dilakukan yaitu dengan kegiatan cinta lingkungan dapat dilaksanakan pelestarian lingkungan alam yang tersedia. Dan yang kedua, wisata alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan edukasi pada murid. Yang terakhir, nomor 7, modal finansial. Aset yang dimiliki sekolah, yang pertama, dana BOS, baik BOS APBN dan BOS APBD. Yang kedua, koperasi sekolah. Yang ketiga, DAK untuk kegiatan pembangunan sekolah. Yang keempat, bantuan beasiswa dari perusahaan di Kabupaten Kudus. Yang kelima, proposal ke UMKM Kudus. Dan yang terakhir, infak. Strategi pemanfaatan yang dapat dilakukan, yang pertama, menggunakan dana BOS baik BOS APBN maupun APBD untuk pembelajaran dan kegiatan siswa di sekolah. Yang kedua, penyusunan ARKAS sesuai dengan prioritas. Yang ketiga, beasiswa dari perusahaan untuk digunakan kegiatan siswa di sekolah. Dan yang keempat, dana infak dari murid dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang ada di sekolah. Demikian adalah penjelasan 7 aset yang dimiliki daerah beserta strategi pemanfaatannya yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk kegiatan anak.